Haleluya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan tetap hadir di dalam hati kami dan kiranya Tuhan memberkati ibadah kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita sambung pujian yang mengatakan, dengar Dia panggil nama saya. Yesus, Kau yang Maha
Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini Kak Nelta mau cerita tentang firman Tuhan yang judulnya Paulus diselamatkan dari maut. Ada yang ingat nggak beberapa minggu lalu Kak Yosi itu pernah cerita tentang Paulus? Ayo, ada yang ingat nggak Paulus itu ditugaskan apa sama Tuhan? Nah, Paulus ini ditugaskan Tuhan untuk menceritakan kabar sukacita tentang Tuhan dan menceritakan firman Tuhan ke banyak orang. Nah, Paulus ini selalu ke kota-kota, selalu menemui semua orang mulai dari anak kecil sampai dewasa untuk menginjili mereka, untuk menceritakan kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan dan banyak lainnya. Nah, sebelumnya Kak Nelta mau tanya sama adik-adik, pernah nggak adik-adik itu merasa takut, merasa kecewa, merasa Tuhan ini kok gak menolong aku ya? Nah, Paulus ini juga merasakan seperti ini adik-adik. Paulus merasakan ketakutan, Paulus merasakan takut kecewa, Paulus merasakan kok Tuhan gak menolong ya? Nah, sebelumnya Kak Nelta minta adik-adik buat siapkan Alkitabnya. Adik-adik boleh pause dulu videonya. Nah, nanti adik-adik boleh baca di Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai 20. Nah, adik-adik bisa baca dulu, kemudian play lagi video ini. Silakan. Gimana adik-adik sudah baca firman-Nya di Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai 20? Nah, sekarang Nelta mau tanya ke adik-adik, di kota mana Paulus dan Barnabas bertemu dengan wanita yang lumpuh? Ayo, yang sudah baca pasti tahu di kota apa. Nah, Paulus dan Barnabas bertemu dengan wanita lumpuh di kota Listra. Nah, saat Paulus dan Barnabas ini menginjili semua orang untuk menyampaikan kabar tentang Tuhan, tentang mujizat Tuhan di Listra, Paulus dan Barnabas ini bertemu dengan wanita yang lumpuh dari lahir. Wanita ini kakinya tidak bisa digerakkan dari lahir, tidak bisa jalan, tidak bisa melakukan aktivitas seperti kita semua. Nah, ketika Paulus dan Barnabas ini menceritakan kebaikan Tuhan, si wanita ini ingin Paulus menyembuhkan dia. Wanita ini bertemu dengan Paulus dan meminta agar Paulus ini menyembuhkan dia. Ketika Paulus tahu bahwa wanita ini sedang kesusahan dan mengalami kaki yang lumpuh dari lahir, Paulus ini berbelas hati adik-adik. Langsung Paulus bilang ke wanita ini, kamu berdiri dan kamu akan lihat kakimu bisa berjalan. Nah, ketika Paulus berkata seperti itu, wanita ini langsung dengan semangatnya dia berdiri, kemudian dia merasakan kakinya. Kok kakiku bisa digerakkan ya? Ketika dia merasakan kakinya bisa digerakkan, dia mencoba untuk berjalan. Ketika dia bisa berjalan, kemudian dia mencoba untuk berlari. Nah, ketika dia berlari, dia menemui semua orang di Listra. Nah, wanita ini bilang ke semua orang, kalian tahu nggak? Kakiku ini bisa berjalan. Kakiku ini disembuhkan loh oleh Paulus. Dan orang di Listra kaget adik-adik, kok bisa ya? Padahal kan kakimu lumpuh dari lahir. Paulus hebat, Paulus luar biasa. Kita harus menyembah Paulus. Nah, ketika semua orang bersukacita, mereka menemui Paulus. Mereka semua menemui Paulus. Mereka menyembah Paulus. Paulus, kamu hebat sekali, kamu luar biasa sekali, kamu bisa menyembuhkan wanita ini, padahal wanita ini lumpuh. Tapi Paulus adik-adik, Paulus tidak senang dengan pernyataan mereka. Karena menurut mereka, Paulus ini yang menyembuhkan mereka. Nah, Paulus bilang ke mereka, kalian nggak perlu menyembah aku, kalian nggak perlu berterima kasih kepada aku, karena aku hanya perantara dari Tuhan untuk menyembuhkan wanita ini. Nah, ketika Paulus memberikan kebenaran itu kepada banyak orang itu tidak percaya adik-adik. Masa sih Paulus, saya lihat sendiri kamu menyembuhkan wanita ini. Saya nggak percaya dia sama Tuhan, saya percaya sama kamu. Saya lihat sendiri kamu tadi menyembuhkan. Nah, hari demi hari orang-orang di Listra ini semakin percaya adik-adik, semakin percaya kalau Paulus ini bisa menyembuhkan orang yang lumpuh tadi, wanita yang lumpuh tadi. Lalu suatu hari ada segerombolan orang datang ke Listra. Orang ini tidak suka sama Paulus, tidak suka sama Barnabas, tidak suka ketika mereka menceritakan kebaikan Tuhan. Nah, ketika
Paulus ada di sana, mereka ditemui, kalau mereka bertemu dengan segerombolan orang tadi. Mereka menghasut semua orang di Listra untuk tidak suka sama Paulus. Jangan percaya sama Paulus. Paulus ini bohong. Kalian gak boleh percaya sama Paulus. Akhirnya semua orang di Listra tadi hasut yang tadi masuk dalam pikiran mereka. Mereka pikirnya bicara, oh iya lah Paulus gak hebat. Oh berarti kita gak boleh percaya. Nah, ketika segerombolan ini menghasut orang-orang di Listra, orang-orang ini mengajak semua orang di Listra untuk melakukan hal-hal yang tidak baik pada Paulus. Nah, ketika saat itu Paulus merasa takut adik-adik. Paulus merasa tidak mampu. Kenapa Tuhan orang-orang di Listra jadi seperti ini? Paulus diperlakukan tidak baik. Paulus difitnah sama orang-orang di Listra. Dan Paulus merasa Tuhan bantu aku. Nah, ketika Paulus merasa dirinya tidak mampu, Paulus merasa dirinya takut, Paulus berdoa pada Tuhan. Ketika Paulus berdoa pada Tuhan, Paulus mendapatkan kekuatan dari Tuhan, Paulus mendapatkan keberanian dari Tuhan, dan Paulus tidak mau orang-orang di Listra tadi berpikiran jelek tentang Paulus, terutama berpikiran jelek tentang Tuhan. Akhirnya setelah Paulus berdoa, Paulus memberanikan diri untuk kembali ke Listra dan menghadapi orang-orang itu untuk menunjukkan kebenaran-kebenarannya. Nah, adik-adik, dari cerita ini bisa disimpulkan bahwa ketika Paulus takut, ketika Paulus merasa tidak mampu, ketika Paulus khawatir akan hidupnya yang saat itu diberlakukan tidak baik oleh orang-orang di Listra, Paulus mau berdoa pada Tuhan. Nah, Kak harap ketika adik-adik juga takut, ketika adik-adik bimbang, ketika adik-adik butuh pertolongan, adik-adik harus berdoa pada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan agar adik-adik bisa berani dan adik-adik mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Nah, sebelum Kak Nelta tutup firman Tuhan hari ini, Kak Nelta mau menyampaikan ayat Alkitab buat adik-adik. Nah, nanti adik-adik bisa minta tolong papa mamanya, kakaknya, atau saudaranya buat mengabadikan ketika adik-adik ayat hafalan ya, jadi di video. Di Mazmur 121 ayat 2 yang bunyinya, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nanti adik-adik bisa kirimkan video itu ke guru masing-masing. Nah, sekian firman Tuhan hari ini. Semoga bermanfaat buat adik-adik dan jangan lupa tetap berdoa, belajar firman Tuhan, dan mengasihi sesama. Dan mari kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami agar kami selalu mengandalkan Engkau, kami selalu berdoa pada Engkau, belajar tentang firman-Mu dan berbuat baik pada sesama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.